Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jisaya Parbuhabasaran Stompul dengan NPM 251705103. Kali ini saya akan menjelaskan tentang project array sederhana dalam Python, yaitu project yang saya buat adalah tentang program warung. Jadi, yang pertama kita akan simulasikan dulu untuk projectnya. Nah, jadi di dalam array ini ada 4 pilihan, yaitu ada tambah barang, ada hapus barang, ada bisa lihat isi barang, dan ada sistem pembayaran. Kita coba simulasikan, kita coba menambahkan barang, kita tambahkan yang pertama, jumlahnya 2, lalu kita tambahkan lagi menu kedua dengan jumlahnya juga 2. Lalu kita akan coba untuk mengecek barangnya. Nah, jadi di sini sudah terlihat bahwa ada rokok 1 pak jumlahnya 2 dan juga minyak 1 kilo dengan jumlahnya 2. Lalu kita coba ingin menghapus barangnya. Nah, di sini akan ditanyakan barang yang ada di keranjang dan barang apa yang ingin kita hapus. Kita coba hapus nomor 2. Kita cek lagi. Nah, sudah terlihat di sini yang ada hanya rokok 1 pak jumlahnya 2. Lalu kita coba untuk bayar. Struk belanja rokok 1 pak kali 2 harganya adalah 200.000. Total harganya jadi 200.000. Kita coba bayar 210.000. Nah, di sini kita membayar dengan uang 210.000 dan ada kembalian 10.000. Lalu kita keluar dari program. Oke, jadi saya akan jelaskan tentang kodenya. Jadi yang pertama, kita bikin kelas warung dulu. Ini def init self. Lalu ada array kosongnya, self keranjang berisi dengan array kosong. Lalu ada juga self untuk katalog tetapnya. Di sini ada berjumlah 8 barang. Yang pertama ada rokok 1 pak dengan ini adalah harganya, harga 100.000. Begitupun seterusnya sehingga yang ke-8. Lalu kita masuk ke def menu barang. Nah, kenapa ini tidak masuk ke 8 menu lain yang katalog tetap? Karena ada beberapa dua barang ini saya ubah sedikit gitu. Nah, jadi untuk key ini dia akan mengambil value 0, yaitu value yang ini dan juga value yang ini, harganya. Makanya saya nambahkan seperti ini. Lalu untuk tambah barang itu sendiri, kita akan diberikan input, yaitu pilihan nomor barang yang tadi 1 hingga 10, 1 sampai 10. Jika pilihannya 0, tentu saja akan kembali. Nah, jika pilihan di self katalog tetap berjumlahnya berapa tadi, dia akan mengalihkan harga dan jumlahnya, yang dimana dia akan dimasukkan ke dalam array kosong. Lalu akan mengeluarkan print, yaitu jumlahnya berapa, namanya apa, dan ditambahkan ke keranjang. Ini untuk pilihan 1 sampai 8. Nah, lalu jika untuk pilihan 9, yaitu mie dengan 3.500 per pieces atau 36.000 per lusin. Program akan meminta kita untuk memasukkan jumlah mie, tentu saja dalam integer karena bilangan bulat. Nah, lalu jika untuk lusin itu akan jumlahnya dibagi 12, lalu untuk satuan dia akan di mod 12 sisanya. Lalu ini X, dia akan lusin akan dikalikan dengan 36.000 ditambah dengan satuan dikalikan dengan 35.000 dan akan ditambahkan ke keranjang mie jumlahnya dan harganya ya. Lalu dia akan print jumlah pieces mie ditambahkan ke keranjang. Lalu untuk pilihan yang 10, pilihan 10 itu adalah top up e-wallet. Nah, program akan menanyakan berapa nominal top up yang diinginkan dengan ada biaya adminnya. Jika nominalnya kurang dari 20.000, dia akan terkena admin 2.000.
jika nominalnya kurang dari 50.000, akan terkena admin 3.000. Dan jika nominalnya kurang dari 100.000, dia akan terkena admin 5.000. Dan else, adminnya akan 10.000. Else ini berarti jika dia tidak memenuhi ketiganya. Berarti adalah ketika nominalnya lebih dari 100.000. Lalu nominal akan ditambahkan dengan admin dan masuk ke nama item. Top up pay wallet, nominalnya berapa, adminnya berapa, dan akan ditambahkan ke array. Dan akan mengeluarkan top up pay wallet berhasil. Lalu else, pilihan tidak valid. Else ini adalah pilihan di luar dari 1 hingga dari 0 hingga 10. Lalu untuk yang fungsi hapus barang, dia akan mengambil len atau jumlah dari array. Jika jumlahnya 0, belum ada barang apa-apa, tentu saja dia akan mengeluarkan barang apa-apa dan akan kembali. Tapi else itu berarti jika jumlahnya tidak 0, maka dia akan menunjukkan barang apa yang ada di keranjang. Jadi untuk setiap i di dalam range total array ini, maka dia akan ngeprint i ditambah 1 self keranjang, yaitu yang hapus barang bagian ini. Lalu program akan meminta integer input untuk nomor berapa yang ingin dihapus. Mengapa dikurangi 1? Karena elemen array dalam Python sendiri itu dimulainya dari 0. Itulah mengapa dia akan dikurangi 1. Nah, dan jika inputannya adalah di antara ini, 0 sampai total keranjang itu sendiri, barang dihapusnya itu akan self keranjang pop. Karena di pop ini berarti dihapus ya. Hapus yang nomor yang diinginkan. Lalu print barang dihapus berhasil dihapus. Lalu jika else, maka nomor barangnya nggak ada. Lalu untuk yang cek keranjang, dia akan ngeprint isi keranjangnya saat ini itu apa aja. Nah, dan jika total keranjang itu sama dengan 0, maka barangnya nggak ada apa-apa ya, tentu saja. Dan jika else selain daripada 0, maka untuk setiap barang di self keranjang itu, dia akan nge-print atau menghasilkan ini, item dengan key yang ke 0. Dan jumlahnya key yang ke 1 ya. Ini tadi. 0 dengan jumlahnya yang ke 1. Lalu kita masuk ke sistem pembayaran ya. Fungsi pembayaran. Ini fungsi yang pertama sama dengan yang tadi, yaitu jika belum ada apa-apa di keranjangnya. Nah, kita masuk ke sini. Pertama kita yang pertama kita inisialisasikan dulu total harganya itu 0. Nah, dan dia akan ngeprint struk belanja. Lalu untuk item di self keranjang itu, subtotal itu akan item yang kedua, karena itu sudah jumlahnya ya. Dia langsung subtotalnya, dan total harganya akan ditambahkan dengan subtotalnya. Ditambahkan dengan harganya itu sendiri. Jadi total harga 0 ini akan ditambahkan dengan yang harga masing-masing barangnya. Dan dia akan mengeluarkan print yang seperti ini. Seperti yang ini tadi ya. Ini. Rokok 1 pak kali 2 harganya 200.000, total harganya 200.000. Seperti itu. Lalu untuk sistem pembayaran dari kitanya, kita inisialisasikan dulu uang bayarnya, tentu saja berjumlah integer, karena kita tidak ingin koma. Jika uang bayarnya lebih dari total harganya, maka kembaliannya itu sama dengan uang yang kita bayarkan dikurangan total harganya. Dan dia akan mengeluarkan kembaliannya. Dan kita kosongkan untuk keranjangnya. Nah, dan jika uang bayarnya itu sama dengan total harganya, maka kita akan mengeluarkan uang pas dan kita akan membersihkan keranjangnya. Tetapi, jika uangnya tidak mencukupi,
maka dia akan mengeluarkan uang tidak mencukupi. Lalu di sini kita masuk ke menu interaktifnya. Ketika ini true, maka dia akan perulangan, maka dia akan ngeprint ini pilihan menunya seperti yang di sini ada 5 menu. Nah, jika user menginputkan pilihan satu, maka program kasir ini dia akan masuk ke kelas warung ini dan akan mengambil fungsi tambah barang. Begitu juga untuk pilihan yang kedua, dia akan mengambil fungsi hapus barang. Pilihan ketiga, dia akan mengambil fungsi cek keranjang. Pilihan 4, dia akan mengambil fungsi pembayaran. Dan pilihan 5, dia akan menghentikan program dan dia akan break. Lalu, jika pilihannya bukan dari kelima ini, maka pilihannya tidak akan valid. Segitu penjelasan dari saya. Mohon maaf atas banyak salah kata atau kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih.